Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Kali ini kita akan belajar tentang dunia hacker. Tenang, kita nggak akan belajar jadi kriminal kok. Kita akan belajar trik mereka supaya kita bisa lebih hati-hati dan bisa melindungi diri dari serangan di internet. Hari ini kita akan membahas 15 teknik hacking yang paling sering dipakai oleh hacker. Mulai dari yang mudah sampai yang rumit, kita bahas semua di sini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama, ada phishing. Teknik ini seperti umpan pancing, tapi bukan ikan yang kena, melainkan data pribadi kita. Hacker berpura-pura menjadi orang yang kita percaya, misalnya bank. Di dalam email itu, biasanya ada link yang membawa kita ke website palsu. Kita akan diminta memasukkan data pribadi seperti nama pengguna dan kata sandi. Selalu cek alamat pengirim email dan pastikan website aman. Selanjutnya, ada keylogging. Teknik ini sangat menyeramkan, seperti ada hantu yang melihat kita mengetik. Jadi, keylogging ini menggunakan software jahat yang diam-diam merekam setiap ketukan keyboard kita. Mulai dari kata sandi, chat pribadi, sampai informasi penting lainnya, semuanya bisa dicuri. Selalu scan komputer atau smartphone dengan antivirus yang terbaru, hindari download software dari sumber yang tidak terpercaya, dan jangan sembarangan klik link yang mencurigakan. Intinya, selalu waspada, dan jangan beri kesempatan kepada si tukang ketik gaib ini. Ini namanya SQL injection. Teknik ini menyerang website yang lemah keamanannya. Hacker memasukkan kode jahat di kolom komentar, form login, atau kolom pencarian. Kode ini bisa membuat hacker mengakses database dan mengambil alih website. Developer harus memperbarui keamanan dan menutup celah. Kita harus waspada dan hindari memasukkan data pribadi di website tidak terpercaya. Pernah merasa internet lemot banget sampai website susah dibuka? Bisa jadi websitenya sedang diserang denial of service atau DOS. Serangan ini membuat website atau server tidak bisa diakses. Hacker mengirim permintaan akses ke server dalam jumlah banyak. Server kewalahan dan akhirnya tidak sanggup melayani permintaan. Akibatnya, website menjadi lemot atau tidak bisa diakses. Bayangkan sedang asik chat dengan gebetan, ternyata ada orang ketiga yang diam-diam membaca semua isi chat kita. Nah, itulah gambaran sederhana dari man in the middle atau MATM attack. Misalnya, kita sedang mengakses internet banking lewat Wi-Fi publik. Hacker bisa saja membuat hotspot Wi-Fi palsu yang mirip dengan Wi-Fi publik itu. Kalau kita tidak teliti dan terhubung ke Wi-Fi palsu, semua data yang kita kirim dan terima lewat internet, termasuk nama pengguna, kata sandi, dan data finansial, akan langsung jatuh ke tangan hacker. Untuk menghindari MATM attack ini, kita harus ekstra hati-hati saat mengakses internet, terutama di Wi-Fi publik. Selanjutnya ada cross-site scripting atau XSS. Teknik ini memungkinkan hacker untuk menanamkan kode jahat ke dalam website yang kita kunjungi. Kode jahat ini biasanya ditulis menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dan bisa melakukan macam-macam. Mulai dari mencuri cookie, mengubah tampilan website, sampai mengalihkan pengguna ke website lain. Untuk melindungi diri dari XSS attack, kita harus selalu memperbarui browser dan plugin-plugin yang kita gunakan. Hindari klik link atau download file dari sumber yang tidak terpercaya. Dan jangan sembarangan memasukkan data pribadi di website yang tidak kita kenal. Kata sandi ibarat kunci untuk melindungi data berharga kita di dunia maya. Tapi bagaimana kalau kuncinya mudah dijebol? Password cracking adalah teknik hacking untuk menebak atau membongkar kata sandi. Hacker menggunakan brute force attack atau dictionary attack untuk membongkar kata sandi. Buatlah kata sandi yang kuat dan unik. Hindari kata sandi yang mudah ditebak. Ganti kata sandi secara berkala dan jangan gunakan kata sandi yang sama di berbagai akun. Social engineering ini ibarat seni manipulasi tingkat tinggi di dunia hacking. Kalau teknik lain mengandalkan kemampuan teknis untuk menyerang sistem komputer, social engineering ini justru menyerang sisi psikologis manusia. Tujuannya untuk membujuk atau memanipulasi korban supaya memberikan informasi penting atau melakukan sesuatu yang menguntungkan hacker.
Untuk melindungi diri dari social engineering ini, kita harus selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan orang lain, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Selalu verifikasi informasi yang kita terima. Jangan sembarangan memberikan informasi pribadi ke orang lain. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming hadiah atau tawaran yang terlalu muluk-muluk. Malware ini ibarat virus di dunia komputer. Dia bisa menyerang perangkat elektronik seperti komputer, laptop, atau smartphone. Ada banyak jenis malware, mulai dari virus, worm, Trojan horse, spyware, ransomware, dan masih banyak lagi. Untuk melindungi perangkat, install antivirus terbaru dan rutin melakukan scan perangkat. Selalu perbarui sistem operasi dan software. Ransomware ini termasuk jenis malware yang paling berbahaya dan menyebalkan. Soalnya, ransomware ini akan mengunci data-data penting di perangkat kita, seperti dokumen, foto, video, dan file penting lainnya. Dan meminta tebusan supaya data-data itu bisa kembali lagi. Untuk menghindari serangan ransomware, kita harus selalu membackup data-data penting secara berkala. Install antivirus yang terbaru, hindari klik link atau membuka lampiran email dari sumber yang tidak terpercaya. Selalu perbarui sistem operasi dan software yang kita gunakan. Zero-day exploit ini ibarat senjata rahasia yang dipakai hacker untuk menyerang sistem yang punya celah keamanan yang belum diketahui. Jadi, zero-day exploit ini adalah serangan yang memanfaatkan celah keamanan yang belum diketahui oleh pengembang software atau sistem. Karena celah keamanan ini belum diketahui, sistem keamanan yang ada belum tentu bisa menghadapi serangan zero-day exploit. Untuk melindungi sistem dari serangan zero-day exploit, kita harus selalu memperbarui sistem operasi dan software yang kita gunakan. Selain itu, install antivirus yang terbaru, hindari klik link atau membuka lampiran email dari sumber yang tidak terpercaya. DNS spoofing ini ibarat tukang parkir nakal yang mengarahkan kita ke tempat parkir palsu. Jadi, DNS spoofing ini adalah teknik hacking yang mengubah alamat IP website yang mau kita kunjungi, sehingga kita malah diarahkan ke website palsu yang dibuat oleh hacker. Untuk menghindari DNS spoofing ini, kita bisa menggunakan DNS server yang terpercaya, seperti Google Public DNS atau OpenDNS. Selalu perhatikan alamat website yang kita kunjungi dan pastikan website itu menggunakan HTTPS. Eavesdropping ini ibarat menguping pembicaraan orang lain, tapi di dunia maya. Jadi, eavesdropping ini adalah teknik hacking yang memungkinkan hacker untuk menyadap, menguping komunikasi data yang sedang berlangsung, baik itu komunikasi internet, telepon, atau jaringan wireless. Untuk melindungi komunikasi data kita dari eavesdropping, kita bisa menggunakan koneksi internet yang aman seperti VPN. Selalu perbarui firmware perangkat jaringan yang kita gunakan, dan hindari mengakses website atau layanan online yang sensitif di jaringan Wi-Fi publik. Session hijacking ini ibarat kita sedang naik taksi online, terus tiba-tiba ada orang lain yang mengambil alih perjalanan kita. Jadi, session hijacking ini adalah teknik hacking yang memungkinkan hacker untuk mengambil alih sesi login kita di website atau aplikasi. Untuk melindungi akun kita dari session hijacking, kita harus selalu logout dari website atau aplikasi setelah selesai menggunakannya. Hindari mengakses website atau aplikasi yang sensitif di jaringan Wi-Fi publik, dan selalu perbarui browser dan plugin-plugin yang kita gunakan. Rootkit ini ibarat penyusup yang jago sekali menyamar, sampai susah sekali dideteksi. Jadi, rootkit ini adalah jenis malware yang didesain untuk menyembunyikan keberadaannya dan malware lain di sistem yang dia infeksi. Untuk menghindari rootkit, kita harus selalu menginstal antivirus yang terbaru, hindari download file atau membuka lampiran email dari sumber yang tidak terpercaya. Kalau sudah terlanjur terkena rootkit, cara paling ampuh untuk membersihkannya adalah dengan menginstal ulang sistem operasi. Nah, itu tadi 15 teknik hacking yang sering digunakan oleh hacker. Bagaimana? Menyeramkan kan? Tapi tenang, jangan panik dulu. Dengan memahami teknik-teknik ini, kita jadi lebih waspada dan bisa melindungi diri dari serangan hacker. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga tahu dan bisa melindungi diri dari serangan hacker. Sampai jumpa di video berikutnya.